Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Mohon maaf ya atas kendalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya Ibu banggakan para pengurus Senat mahasiswa yang lama. Kemudian yang Ibu banggakan juga calon pengurus Senat mahasiswa yang baru, Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto periode tahun 2021-2023. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Pertama-tama Ibu sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus periode sebelumnya yang telah menyelenggarakan proses reorganisasi ini sesuai dengan waktu yang diagendakan. Sehingga hari ini dapat dilaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto periode 2021-2023. Ya, meskipun banyak kendala ya, karena memang kita lakukan secara online, karena memang sampai saat ini kita belum bisa melakukan tatap muka. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari malah semakin meningkat. Namun dengan terselenggaranya secara online ini, harapannya tidak mengurangi esensi dari kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih juga Ibu sampaikan kepada pengurus Senat mahasiswa yang lama yang sudah bekerja keras selama melaksanakan tugasnya dengan baik dan tentunya menjalankan banyak kegiatan kemahasiswaan. Harapannya, calon Senat mahasiswa yang baru dapat meneruskan program-program kerja dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang lainnya, sehingga Senat mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto bisa berjalan dengan baik. BEM atau Senat Mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto merupakan lembaga eksekutif tingkat institusi dalam tataran kemahasiswaan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kontribusi terbaiknya untuk Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Hal penting yang menjadi penentu kemajuan organisasi adalah kerja keras, kerja ikhlas, dan yakin usaha sampai pada tujuan yang telah kita tetapkan. Karena yang dibutuhkan adalah pergerakan untuk menciptakan perubahan. Menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan harus siap untuk menciptakan perubahan. Hal ini tentunya akan jadi bekal pada kita nantinya pada saat memasuki dunia kerja, karena dalam berorganisasi tentunya kita belajar bekerja sama dengan orang lain, tanggap dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu, jadilah mahasiswa yang tidak condong sebelah, artinya kalian juga harus memiliki prestasi baik dari segi akademik maupun non-akademik. Memang prestasi itu penting, IPK itu juga penting, tetapi soft skill dari organisasi kampus juga itu sangat penting, sehingga jika prestasi akademik dan non-akademik berjalan beriringan akan menghasilkan kolaborasi yang cantik. Ya. Sebelum Ibu akhiri, satu lagi pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada tentunya calon pengurus Senat mahasiswa yang baru. Apabila kita diberikan amanah kecil, kemudian kita tunaikan dengan kesungguhan, maka berarti kita sedang menyiapkan diri untuk diberikan amanah yang lebih besar.
Baiklah, semoga acara pemilihan ketua dan wakil ketua Senat Mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto hari ini berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Wiji atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Senat yang akan diwakilkan oleh Wakil Senat periode tahun 2019-2020 yaitu Mufti Hatul Husniah dari Prodi D3 Kebidanan. Kepada saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Gia Budi Satwanto SE SHMH selaku Ketua Stikes Bina Cipta Husada. Yang terhormat Ibu Wiji Oktanasari SSIT MKes selaku Pembina Senat Stikes Bina Cipta Husada. Yang saya banggakan dan saya sayangi kepada semua mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir di acara pemilihan ketua dan wakil ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman seperjuangan yang berbahagia, tak terasa periode pengurus Senat Stikes Bina Cipta Husada periode tahun 2019 dan 2020 akan tergantikan. Kami mewakili pengurus Senat Stikes Bina Cipta Husada mengucapkan selamat kepada calon-calon pengurus Senat yang terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua Senat. Berarti kalian memang luar biasa karena sudah terpilih. Dan barang siapa yang nantinya terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Senat dapat amanah untuk mewujudkan visi dan misi ke depannya. Semoga nantinya yang terpilih bisa memberikan yang terbaik untuk Stikes Bina Cipta Husada. Mungkin dalam kepengurusan Senat sebelumnya banyak menghadapi berbagai kendala dan mengalami berbagai masalah, namun untuk kegiatan banyak pula yang tercapai dan terlaksana. Dan saya harapkan dengan nantinya adanya ketua Senat dan wakil Senat yang baru, bisa mengubah menjadi lebih baik lagi dan bisa meneruskan program-program yang sebelumnya. Dan terima kasih kepada Stikes Bina Cipta Husada yang telah memberikan kesempatan pada Mbak Widarti Oktasari selaku Ketua Senat dan saya sendiri selaku Wakil Ketua Senat yang sudah bergabung di organisasi Senat Stikes Bina Cipta Husada. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bagi di dunia kerja. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan-sambutannya. Memasuki acara inti yaitu debat antar calon ketua Senat yang akan dipandu oleh Saudari Nur Rohmatur Rezekia. Pada saudara silakan. Iya, terima kasih untuk Mbak Tia selaku MC telah memberikan waktunya kepada saya. Ya, sebelum memasuki acara debat calon ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto,
maka ada baiknya saya bacakan dulu ya tata tertib untuk dalam acara debat calon ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto ya. Jadi yang pertama itu nanti masing-masing calon ketua Senat akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan saat calon ketua lain sedang memaparkan jawaban. Nah, untuk yang kedua, nanti waktu menjawab akan dimulai saat calon ketua Senat mulai berbicara. Yang ketiga, pasangan calon ketua Senat tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan yang menyerang calon ketua Senat yang lain. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan antar calon ketua Senat membicarakan seputar program visi misi calon ketua Senat. Nah, baiklah, tanpa menunda-nunda, mari kita masuk acara debat calon ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Untuk pemaparan visi misi kali ini akan dimulai sesuai nomor urut calon ketua. Jadi untuk pemaparan visi misi dari calon ketua Senat yang nomor 1 untuk Rizky Aditya Prayoga dan Elma Yulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenankanlah saya dari pasangan nomor 1 untuk menyampaikan visi misi saya. Yang pertama langsung saja kita untuk menyingkat waktu masuk ke visi misi. Visi kita di sini kita ingin menciptakan organisasi Senat atau BEM sebagai organisasi yang kreatif, jujur, adil, dan disiplin, sekaligus penggerak dan pelaksana apresiasi mahasiswa yang relevan bagi mahasiswa di kampus Stikes Bina Cipta Husada. Misi kita di sini adalah membuka masukan-masukan yang diberikan mahasiswa kampus untuk kebaikan ya, Senat lebih baik lagi. Jadi kita menerima masukan dari seluruh mahasiswa yang ada di Stikes Bina Cipta Husada. Dan berikutnya kita menjalin komunikasi yang baik dengan organisasi lain secara internal maupun eksternal. Dan berikutnya mengadakan kegiatan sosial yang memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar kampus Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Dan di sini saya memiliki moto yaitu S4, senyum, sapa, salam sepenuh hati. Dengan kita senyum kepada sesama, menyapa, lalu memberi salam, lalu kita bisa berdekatan layaknya keluarga. Dan berikutnya di sini kita punya program kerja, 8 program kerja yang saya buat itu nanti akan disampaikan juga oleh wakil saya di sini. Yang pertama, saya ingin yang terutama program utama kita adalah pengenalan kampus kepada mahasiswa baru. Tentunya di sini saya juga belum terlalu paham sejarah dari Stikes Bina Cipta Husada, dan nantinya apabila saya nanti diberi amanah,
terpilih menjadi Ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada, maka saya akan mohon juga bimbingannya kepada Bu Wiji dan dosen-dosen lain untuk mengetahui sejarah Stikes Bina Cipta Husada untuk nantinya pengenalan kepada mahasiswa yang akan masuk ke Stikes Bina Cipta Husada. Dan yang kedua, di sini nanti kita memiliki keinginan atau program kita yaitu kesenian dan olahraga, di mana alhamdulillah basic saya di sini adalah olahraga. Jadi saya akan menyalurkan apa yang menjadi bakat saya dan keahlian saya untuk diteruskan dan nanti dibuat sebagai program kerja. Dan berikutnya kesenian. Kesenian ini nanti kita akan mengadakan tentunya program-program kesenian, entah itu berbentuk tari ataupun menyanyi dan lainnya. Kita tergantung situasi dan kondisi. Nanti kita tentunya semoga pandemi cepat berakhir supaya kita bisa berkumpul bersama lagi di Stikes kesayangan kita, Stikes Bina Cipta Husada. Dan berikutnya yang ketiga adalah kita akan mengadakan program setiap hari-hari nasional dan hari-hari keagamaan ataupun hari besar kesehatan. Tentunya kita harus mengapresiasi hari-hari tersebut karena kita sangat perlu mengingat dan menghargai sejarah hari-hari besar nasional, agama maupun kesehatan, karena itu sangat penting mengingat sejarah dari hari-hari tersebut. Yang keempat, kita tentunya sebagai calon kader-kader kesehatan, kita akan melakukan penyuluhan kesehatan ke masyarakat, yaitu lewat program sosial kita nanti, entah itu berbentuk kegiatan PHBS ataupun yang lainnya. Dan yang kelima adalah kita program Go Green yang kali ini berkesempatan untuk menyampaikan adalah wakil saya. Terima kasih. Program Go Green itu nanti kita seperti mengadakan penghijauan di kampus atau penanaman pohon. Kemudian yang keenam adalah bakti sosial. Nanti kita melakukan bakti sosial kepada ke desa-desa atau ke warga yang di sekitar kampus Bina Cipta Husada. Yang ketujuh ada Stikes Go School, yaitu nanti kita seperti mempromosikan Stikes kita ke SMA atau SMK yang ada di Banyumas atau di Bralingmas Caket. Untuk menarik minat siswa agar berkuliah di Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Untuk yang ke-8 adalah program kerja lain-lain. Dan tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwasanya program kerja dari kakak pengurus senat yang sebelumnya yang belum terlaksanakan, insya Allah kita laksanakan juga, itu sebagai bentuk loyalitas kita terhadap senat. Jadi kita ingin melanjutkan program dari kakak-kakak yang belum terlaksana, dan tentunya program-program lainnya pun kita tunggu masukan-masukan dari seluruh jajaran baik maupun dosen ataupun mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada. Kita nantikan masukan tersebut untuk
saran, kegiatan, atau program kerja yang baik, tentunya kami siap menerimanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama masih belajar, apalagi saya yang baru masuk ke jenjang kuliah, tentunya masih sangat-sangat perlu bimbingan dari kakak-kakak yang sudah lebih dulu berkuliah, dan tentunya bimbingan dari Bu Wiji dan dosen-dosen lainnya. Sangat kami tunggu-tunggu bimbingannya karena eh, kita pemuda di zaman sekarang adalah pemimpin di hari esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan visi misi dari calon ketua Senat nomor urut 1. Sangat bagus ya visi misi dan juga program kerjanya. Semoga nanti apabila menjadi ketua Senat bisa terlaksana semua ya. Selanjutnya mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari calon ketua Senat nomor urut 2 kepada Saudara Andi Arianto dan Mutiara Rengganis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Visi misi dan program tersebut tentunya direlevankan dengan visi misi kampus kita tercinta ini. Berawal dari panggilan hati melihat kondisi mahasiswa dan keadaan kampus yang membutuhkan perbaikan, maka di sini kami mempunyai maksud untuk membawa SEMA di kampus kita ini menjadi lebih baik dan menggerakkan mahasiswa agar melek berorganisasi. Mengingat berorganisasi itu perlu dibiasakan sejak sekarang, karena kita sebagai agent of change, mau tidak mau, kita keluar dari kampus akan bermasyarakat, dan untuk bisa bermasyarakat ketika kita membutuhkan pengalaman berorganisasi. Maka dari itu, visi kami adalah mewujudkan Senat mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto sebagai organisasi mahasiswa yang komunikatif dalam membangun dan mengayomi serta dapat melaksanakan fungsinya sebagai aspirasi, inovatif, dan kontributif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mutiara Rengganis. Ya, sekedar untuk menyambung apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, saya akan menambah misi serta program unggulan kami. Ya, untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang dilakukan adalah yang pertama, menerima, mengevaluasi, menerima, dan menyampaikan aspirasi mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Kedua, melaksanakan program kerja yang bermanfaat sesuai kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. Yang ketiga, menguatkan komunikasi yang baik dari sisi internal maupun eksternal demi mencapai kesinergisan kampus. Yang terakhir, menjadikan keberadaan Senat mahasiswa sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi mahasiswa. Adapun beberapa program unggulan yang telah kami susun. Yang pertama itu bakti sosial atau kerja bakti. Nah, di sini kita bisa bantu bakti sosial dalam membantu di panti asuhan atau warga-warga yang kurang mampu. Kemudian untuk kerja bakti,
bisa di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kampus. Nah, kemudian yang kedua ada seminar atau penyuluhan. Nah, untuk seminar sendiri kita bisa mengadakan untuk mahasiswa tiket sendiri ataupun untuk umum. Nah, kemudian untuk penyuluhan juga sama seperti sistemnya seperti seminar. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kotak aspirasi. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menampung semua aspirasi dari semua mahasiswa di Senat di Stikes Dinas Cipta Husada Purwakarta. Nah, kemudian ada open forum. Nah, open forumnya itu sejenis untuk diskusi jika ada masalah dari dalam kampus, tetapi lingkup dalam mahasiswa. Nah, kemudian ada kunjungan sosial. Nah, jadi kunjungan sosial ini targetnya ke tempat seperti panti asuhan atau panti jompo. Jadi kita bisa lebih dekat dengan masyarakat yang kita di sana bisa memberikan hiburan ataupun seperti bakti sosial juga. Nah, kemudian ada donor darah dan kemudian ada Stikes BCH Goes to School. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan Stikes BCH kepada sekolah-sekolah minimal kepada alumni-alumni dari sekolah mahasiswa sebelumnya. Kemudian ada PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Sama seperti sebelum-sebelumnya, sistemnya mungkin akan nanti berbeda. Kemudian ada Disnatal Stikes. Nah, untuk merayakan ulang tahun atau berdirinya Stikes Dinas Cipta Husada Purwakarta, bisa mengadakan perlombaan umum atau tingkat SMA atau hanya dalam lingkup Stikes Dinas Cipta Husada Purwakarta. Kemudian melaksanakan hari besar nasional maupun kesehatan. Nah, jadi di sini kita bisa memilah dan memilih mana yang bisa kita laksanakan atau yang penting untuk dilaksanakan. Itulah visi dan misi program unggulan yang kami bawa sebagai dasar pembentukan program kerja Senat Mahasiswa periode 2021-2022. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab yang disediakan oleh moderator kegiatan ini. Mungkin untuk sementara ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan visi misi dan prokernya pada calon ketua Senat nomor urut 2. Ya, selanjutnya akan ada acara sesi tanya jawab antara audiens dan juga calon ketua Senat nomor urut 1 dan 2. Ya, di sini nanti ada 2 sesi, di mana setiap sesi memiliki tata cara, yaitu nanti para calon ketua Senat diminta menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens dalam waktu 2 menit, di mana dimulai dari calon ketua Senat mulai berbicara. Jadi nanti teknisnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, para calon ketua Senat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh audiens mulai dari para calon ketua Senat berbicara. Dalam sesi ini saya akan bagi 2 slot pertanyaan, di mana 1 slot pertanyaan diajukan atau ditujukan untuk kedua calon ketua Senat. Ya, silahkan untuk para audiens yang ingin memberikan pertanyaan terkait visi misi dan program kerja dari calon ketua Senat nomor urut 1 dan 2 dipersilahkan. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung saja ya, tidak usah di forum chat. Tinggal menyalakan mikrofon dan silakan bertanya.
Ayo, mana nih suaranya nih? Iya, ini apakah ada yang mau bertanya? Ayo ditanyakan untuk calon pengurus SNAT. Ayo yang mau bertanya. Kamu tidak. Iya, untuk Mbak Mufti Hatul sudah angkat tangan ya. Coba mau silahkan untuk bertanya apa? Ini saya salah pencet malah angkat tangan. Tapi saya ajukan pertanyaan satu untuk kedua calon ketua senat dan wakil ketua senat. Ini kan lagi di masa pandemi ya, tidak bisa untuk berkumpul-kumpul di forum tertentu. Jadi nanti kalau misalkan ada acara apa, terus sedangkan kalian juga membuat program untuk kemajuan stikes ini, caranya bagaimana untuk menangani di COVID-19 ini? Ya, silahkan untuk calon ketua senat nomor urut 1 untuk menjawab terlebih dahulu. Kak Mufti Hatul ya untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kakak, di mana kita di masa pandemi ini dituntut untuk serba di rumah. Tentunya dengan cara tersebut, dengan kita yang sudah berada di zaman yang milenial ini, yang sudah teknologinya maju, tentunya kita tidak kekurangan akal untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada di masa pandemi ini, kita lebih ke edukasi atau edukatif dalam mempromosikan atau melaksanakan program yang kita buat. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwasanya program saya itu menyesuaikan situasi, kondisi, dan lingkungan tersebut. Apabila sampai masa akhir nantinya kita terpilih belum bisa melaksanakan program secara offline, maka tentunya kita dengan penuh tanggung jawab, karena kita sudah diberi amanah, tentunya kita akan melaksanakan secara online. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya kita akan membuat senat ini lebih kreatif. Jadi tentunya kita akan terus yang kita utamakan yaitu mengedukasi supaya masyarakat lebih hati-hati lagi di masa seperti ini. Karena tentunya sebuah edukasi bisa dapat berupa video ataupun foto ataupun saran-saran yang dilakukan di masa pandemi. Tentunya kita jangan menghilangkan peran kita karena pandemi, karena di masa sekarang ini teknologi pun sudah ada. Jadi kita membuat edukasi tentunya pasti akan tersampaikan dan akan diterima apabila kita membuat edukasinya itu secara kreatif dan baik untuk diterima oleh masyarakat. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk calon Ketua Senat nomor urut 1 atas jawabannya. Ya, selanjutnya untuk calon Ketua Senat nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan dari Mufti Hatul, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Mohon maaf Kak, pertanyaannya boleh diulang, soalnya kurang jelas. Oh iya, Mbak Mufti Hatul, silahkan pertanyaannya diulang ya Mbak. Oh iya, ini kan lagi di masa pandemi ya, jadi kan untuk kegiatan tidak memungkinkan untuk bertatap muka atau berkumpul ya. Terus sedangkan di masa pandemi ini untuk meramaikan Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto ini dengan cara apa dan bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Ya, silakan dijawab untuk calon kandidat Ketua Senat nomor urut 2. Menurut saya sih kalau pemerintah ngikutin protokol kesehatan ya ikutin aja gimana baiknya. Terus gimana ya, kan udah dikasih arahan buat belajar online di rumah. Ya menurut saya sih ikutin aja aturan apa yang pemerintah aturin. Mau nambahin mood? Tambahan dari saya. Kemudian untuk bagaimana program-program kita nanti bisa terlaksana atau tidak, sebisa mungkin mungkin kita pasti mempunyai plan B untuk program kerja untuk di offline bagaimana, kemudian untuk di online bagaimana. Nah, pasti kita lebih memanfaatkan di media sosial, terutama nanti kita akan lebih mengaktifkan Instagram Senat Mahasiswa sendiri. Jadi agar walaupun kita tidak bisa langsung turun ke masyarakat, ya kita bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban dari calon Ketua Senat dan Wakilnya nomor urut 2. Ya, selanjutnya silakan bagi para audiens yang lain, apabila ada pertanyaan silahkan untuk langsung bertanya saja. Atau bisa juga untuk debat selanjutnya bisa antar calon ketua, misalkan calon ketua Senat 1 mau bertanya ke calon Senat calon ketua Senat yang kedua atau sebaliknya. Ya, bagaimana untuk calon ketua Senat nomor urut 1 dan 2? Apakah akan ada ya saling melontarkan pertanyaan? Mohon maaf, saya boleh bertanya? Iya, silakan bertanya. Jika Anda dalam suatu rapat, Anda dihadapkan pada situasi perbedaan pendapat yang tidak mendapat titik temu antara teman-teman pengurus lain, bagaimana sikap Anda untuk menanggapi? Ya, itu untuk calon ketua Senat nomor urut 1 ya? Ya. Ya, silakan untuk calon ketua Senat nomor urut 1, silakan dijawab pertanyaannya. Waktunya 2 menit dari mulai Anda berbicara ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam suatu rapat tentunya kita akan menemukan pendapat yang berbeda. Namun bagaimana kita mencari solusi dari masalah tersebut? Solusi dari masalah tersebut adalah di mana suatu pendapat pasti ada pendapat dari
yang mempunyai sisi positif dan negatif atau baik buruknya. Dari macam-macam pendapat tersebut kita bisa mengambil bagian-bagian dari pendapat peserta rapat tersebut. Jadi agar tidak terjadi keributan dalam sebuah rapat, tentunya kita mempertimbangkan dan kita mengambil keputusan adalah dengan secara bersama dan kita memusyawarahkan pendapat-pendapat tersebut. Alangkah baiknya kita mengambil pendapat siapa saja yang sekiranya paling baik dan terbaik. Terima kasih untuk Mas Andi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk calon ketua Senat nomor urut 1 atas jawabannya. Ya, untuk calon ketua Senat nomor urut 2, gimana? Apakah jawaban dari calon ketua Senat nomor urut 1 sudah paham atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Cukup membantu. Terima kasih, Mas Rizky. Ya, selanjutnya dari calon ketua Senat nomor urut 1, apakah ada pertanyaan untuk calon ketua Senat nomor urut 2? Baik, saya belum ada pertanyaan. Jadi monggo untuk dilanjut ke acara berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk calon ketua Senat nomor urut 1 dan 2. Karena waktunya sudah siang ya, jadi lanjut ke acara selanjutnya. Jadi nanti acara selanjutnya, karena ini slot pertanyaan sudah terpenuhi, jadi segmen kali ini kami nyatakan berakhir. Untuk acara selanjutnya adalah memberikan voting kepada calon ketua Senat nomor urut 1 dan 2 melalui link vote yang sudah tersedia di poster atau bisa di bit.ly/senat mahasiswa BCH. Nanti jangan lupa di vote ya teman-teman. Silahkan kalian pilih untuk menjadi ketua Senat Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Silahkan kalian pilih entah itu nomor 1 atau 2. Jangan lupa di vote ya teman-teman. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk Tia Indri Yuliani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Nur Rahmatur Rezekia. Ya, silakan untuk para audien ya, baik para Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto untuk berpartisipasi memilih calon pengurus ketua Senat dan wakilnya untuk Senat Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Ya, linknya sudah di-share ya di grup. Ya, silakan di-vote lagi. Ditunggu sampai hari Sabtu ya. Lalu memasuki acara selanjutnya yaitu lain-lain. Kita pakai sesi untuk foto bersama? Bisa? Bisa. Ya. Kita pakai sesi untuk foto bersama. Mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Halo. Ya. Sudah on kan semua ya? Baik, kita foto bersama. Hadap kamera semuanya. Mbak Mufti hilang. Ya.
Kita mulai ya. 1, 2. Nah, ya sudah. Terima kasih. Ya, para audien yang saya hormati, acara demi acara telah kita lampaui bersama. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lupa ya teman-teman nanti untuk vote untuk memilih ketua senat nomor 1 atau 2 ya. Jangan lupa di vote. Terima kasih. Sama-sama, Kak.